Oke, kali ini saya lagi ada di Alpha Ground. Dan hari ini tuh bakal ada launching motor terbaru dari Yamaha. Kira-kira motornya apa? Kita tunggu aja. Oke nih, tak kasih tahu untuk venue-nya ya. Ini megah banget dan undangannya rame banget. Lagi di Alpha Ground, jadi kalau di Maps itu ada namanya Alpha Ground. Nah, ini sebenarnya tempat launching waktu Lexi dulu ya, dan NMAX Turbo. Jadi ada di sini. Kalian bisa lihat untuk ornamennya itu Alpha banget tuh, ada logo Alpha di sana, banyak banget logo Alpha, dan ini adalah kemungkinan besar Maxi Series. Sampai sekarang aku belum tahu untuk produknya itu apa. Aduh, ada Akang MV. Halo Akang MV ini aku benar-benar belum tahu ya untuk apa produknya yang bakal launching itu apa. Jadi kita nantikan aja. Ini udah open gate jam 16.46, kemungkinan jam 5 udah mulai. Ini benar-benar rame banget. Kita cari tempat duduk dulu, habis itu kita lihat prosesi launchingnya. Oke, jadi hari ini sudah selesai untuk launchingnya, dan ternyata untuk motor yang di launching oleh Yamaha itu adalah Aerox Alpha. Semua Aerox terbaru menggunakan kode name Alpha bro. Ada Aerox Alpha yang versi biasa, Cyber City Turbo, dan versi yang Turbo Ultimate versi Turbo Ultimate. Pokoknya banyak banget, nanti kita bakal lihat secara detail. Ini masih bener-bener rame ya, jadi aku nggak dapat space buat review motornya. Biar nanti dapat angle terbaik, saya bakal nunggu agak sepi dulu, baru saya mendekat ke motor Aerox Alpha-nya bro. Tunggu aja. Ini sekarang kita mulai colong-colongan untuk mendekat ke motornya ya. Ini ada versi yang Cyber City. Ini Cyber City, dan ternyata banyak banget perubahan yang terjadi di Aerox ini. Mulai kalian lihat bisa dari lampu depannya. Desain lampu depannya itu benar-benar berbeda. Dibanding versi sebelumnya, dia sudah menggunakan proyektor seperti ini, jadi cahaya lebih fokus. Lalu untuk lampu senjanya ada di sini, dan lampu sen sekarang berpindah ke posisi atas bro. Berpindah ke posisi atas. Untuk bagian batok mungkin sekilas sama, cuma ini beda bentuknya dengan yang versi sebelumnya. Dan ternyata di sini itu kalian bisa lihat ada beberapa tekstur seperti karbon forged. Padahal ini plastik biasa ya, bukan karbon forged asli. Dan untuk detail lampunya kira-kira seperti ini. Ini pakai lensa ya, jadi bukan bulat seperti NMAX Turbo, tapi ini berbentuk kotak. Dan ini lampu senja seperti biasa. Ini lampu senjanya. Terus untuk segi ukuran bagian as roda depan, itu ternyata dia lebih besar, sekitar 30 mm. Lebih besar dibanding versi yang sebelumnya. Nah, untuk yang Cyber City kira-kira seperti ini ya. Lalu kita cek yang lain. Ini sepertinya versi yang biasa. Dan untuk versi biasa ini sama, bentuknya sama, cuma beda motif aja, dan masih menggunakan anak kunci biasa bro, bukan pakai keyless. Lalu untuk desain lampu belakang kita lihat di sini, wah gokil. Ini makin kecil, dan menurut saya ini bukan memanjang ketiduran gitu enggak, tapi dia berdiri. Dan kalian bisa lihat lampu sein belakangnya, gokil, full LED. Kita coba hidupkan ya untuk lampu seinnya ya. Mantep, lampu seinnya gokil. Lampu seinnya gokil bro. Dan di bagian frame tengah atau desain bodi tengah itu berbeda ya. Dibanding versi yang sebelumnya, dia itu berbeda. Dia nggak bentuk huruf X lagi, lebih padat gitu. Tameng bagian kanan kiri juga berbeda. Loh, kalian bisa lihat tamengnya berbeda. Sebenarnya ada salah satu fitur yang menurut saya perubahannya sangat drastis dibanding versi yang sebelumnya, yaitu di bagian speedometer. Speedometer sekarang udah pakai TFT bro, udah pakai TFT full digital, dan saya mau mendekat itu nggak enak sama teman-teman FG yang lagi foto-fotoin. Mungkin nanti aku bakal kasih tahu ke kalian lebih dekatnya ketika udah mulai sepi ya. Nih kita bisa lihat detailnya ya, untuk bagian speedometer kira-kira seperti ini ya. Ini cakep banget detail speedometernya, dan ini total berubah dari versi sebelumnya. Untuk bentuk frame dari speedometernya pun juga berubah, tapi untuk holder kanan kiri masih sama, dan untuk batoknya juga berubah total karena mengikuti dengan bentukan speedometernya bro. Cakep banget ya. Yuk, sekarang kita lihat detail dari speedometer yang udah pakai layar TFT dan desain baru, punya Aerox Alpha yang Turbo Ultimate ya. Jadi ini desainnya berbeda banget, lebih berwarna yang jelas, dan dia sekarang udah nggak pakai Garmin lagi. Dia sekarang connect ke
Google Maps bro, jadi lebih fleksibel untuk orang Indonesia. Untuk pengoperasian menu sama di bagian sini ya, bagian sini udah ada TCS juga, ada lap time dan temanya bisa ganti-ganti. Jadi tema untuk display dari bagian tampilan utama itu bisa ganti-ganti. Bentar, kita coba cek dulu ya. Nah ini untuk menu-menunya dan tombol menunya itu ada di sini sama dengan yang biasa ya. Tuh, navigation ini buat maps ya. Terus ada setting. Ini ada time select. Ini ada 3 tampilan kalau nggak salah tuh. Track, time 2 dan time 1. Nah kalau kita ganti itu jadi seperti ini, takometernya jadi model bar seperti ini bro. Kalau kita ganti lagi, itu nanti juga bakal berbeda. Ini kita pakai yang track coba. Tuh, berbeda lagi. Gokil nggak? Gokil lah. Karena ini untuk speedometernya udah adaptif ya. Jadi dia selain udah full TFT, speedometer dari si Aerox Alpha yang Turbo Ultimate ini juga sudah bisa menyesuaikan dengan kondisi cahaya. Kalau di siang hari, jadi dia bakal berwarna putih. Kalau di malam hari atau kondisi kurang cahaya, dia bakal menjadi warna gelap seperti ini bro. Mantep. Ini dibanding yang speedometer NMAX Turbo lebih bagus yang ini menurut saya. Jadi lebih interaktif. Kita coba buka di bagian bagasi. Bagasi nggak ada perubahan karena bentuk dari bagian cover-covernya sama aja, cuma dia beda shape aja. Masih tetap lega, masih tetap dalam ya, masih tetap dalam. Tangki masih di depan dan ya tombol-tombol masih sama. Tapi ini shape yang berbeda banget di sini. Lalu di bagian cover kanan dan kirinya, gitu. Visor mirip-mirip lah, bentukan mirip-mirip dibanding versi sebelumnya ya. Nah ini dia apa ya ketika lampu sen hidup, wingernya seperti ini dan ini pakai full LED ya, full LED. Tuh, kalian bisa lihat. Ini cakep sih detailnya ini, jadi kayak ada pemanis ala-ala karbon gitu. Padahal ini cuma plastik kasar ya, plastik kasar. Sama seperti di bodi NMAX yang new atau turbo. Oke, menurut saya ini adalah salah satu warna yang cakep. Saya tertarik dengan warna ini. Warnanya benar-benar tegas, modern, dan hitamnya itu benar-benar garang bro. Ini kalau nggak salah versi yang standar ya mungkin ya, karena dia pakai shock belakang biasa, nggak pakai subtank, dan dia pakai anakan kunci biasa, bukan pakai keyless. Oke, ini adalah versi tertingginya, versi tertinggi, dan ini adalah versi yang Turbo Ultimate. Dia itu udah dikasih windshield warna-warni ya, jadi bukan yang basic, dan ini udah pakai subtank, keyless juga, dan dia ada logo SP di situ. Wish, mantep. Kita lihat untuk shape bodinya ya. Ini kita bisa dapat lebih detail lagi untuk shape bodinya. Kira-kira seperti ini. Dia menggembung-gembung gitu, nggak yang lancip-lancip banget. Lalu untuk bagian sini dia berbeda ya. Tamengnya berbeda. Tuh, kita lihat dari berbagai angle ya. Ini warnanya keren sih, merah hitam ini. Terus di sini udah nggak nge-X lagi ya. Ini udah beda. Terus ada ini detail-detail seperti ini. Ini kayak sarang tawon gitu, cuma nggak bolong. Nggak bolong, lalu di bagian sini sama, semua tipe itu ada detail kayak karbon gitu. Nih. Dia kayak karbon, ada. Terus dalamnya sini pun ada kelihatan detailnya bro. Tuh. Ini gokil sih detail motor ini sih. Sebenarnya untuk detail apa ya, untuk garis besar shape dari bodi Aerox ini masih sama, tapi dia detailnya memang berbeda. Kalau dilihat detail itu memang berbeda. Terus lampu belakang pun juga detailnya beda banget. Ini jadi kayak apa ya, R15 versi kecil bro stop lamp-nya. Ini kalau dulu kan dia memanjang gini ya, kalau sekarang dia itu menurun. Ini untuk semua versi double disc brake. Ini kita bisa lebih dekat dari lihat. Nah ini kita bisa lebih dekat sih lihat disc brake-nya. Ini armnya kayaknya arm NMAX yang new ya, jadi sama aja kayaknya. Terus posisi bracketnya di sini double disc brake. Oke. Kalau yang versi standar itu dia nggak pakai subtank di sini ya, nggak pakai subtank, jadi masih standaran aja. Ini udah ada Aerox Alpha versi modifikasi, ini udah pasti cakep sih. Gokil. Pengereman pakai samurai brake depan belakang, ini pakai Nissin samurai brake, lalu pakai shock depan yang ada tabungnya. Master pakai RPD. Ini gokil, ini gokil. Ternyata di sini ada yang versi modifikasinya.
Tuh, dia untuk kaliber pakai RPD, lalu untuk shock depan pakai tank juga. Untuk apa ya? Untuk velg depan dia pakai VND yang 6 star ya. VND 6 star memang ada yang PNP, Aerox, dan NMAX. Kalau ini basicnya itu pasti PNP ke NMAX karena dia udah pakai double disc brake bro. Jadi ukurannya gede-gede. Lalu untuk shock belakang dia pakai merek apa ya kayak VND. Oke, ini saya kasih gambaran untuk harga dari Aerox Alpha atau Aerox terbaru 2024-2025 ini ya. Jadi untuk harga dia itu si Aerox Alpha ini mulai dari harga 29 jutaan hingga ke angka 41 juta untuk versi yang tertinggi yang di belakang saya ini. Ada yang versi biasa atau standar yang pakai anak kunci biasa, nggak pakai subtank, lalu dia tetap cakram tapi warnanya jauh lebih ngetren, lebih mudah menurut saya. Lalu ada yang versi Cyber City itu harganya sekitar 30 jutaan. Detailnya di sini pokoknya. Lalu ada yang versi turbo juga yang udah pakai YE CVT, udah pakai subtank, lalu dia udah pakai TFT display yang udah bisa connect ke Y Connect, dia udah bisa pakai GPS atau Google Maps. Itu yang versi turbo. Dan ada yang tertinggi adalah Turbo Ultimate di belakang sana. Itu dia harganya 41 juta dan semua harga ini itu OTR DKI Jakarta ya. Untuk harga yang nasional atau harga yang per region itu belum tahu infonya karena ini baru aja launching. Seperti itu untuk harga si Aerox Alpha tahun 2024-2025. Ini dari tadi banyak yang masih ngonten di sini bro. Masih banyak yang ngonten dan deket sama produknya, jadi aku mau bahas detail itu agak susah. Jadi ya untuk highlight atau untuk detail dari si Aerox Alpha terbaru ya kira-kira seperti itu. Aku nggak bisa ngasih tahu detail banget, cuma dari video ini saya kira udah dapat lah kalian gambaran si Yamaha Aerox terbaru tahun 2024 di launchingnya dan mungkin untuk distribusi atau masuknya ke 2025 gitu. Kira-kira seperti ini ya. Nah ini menurut saya perbedaan bentuknya banyak banget dibanding yang versi sebelumnya. Ya semoga untuk video saya itu bisa kalian lihat detailnya dan bisa kalian pahami untuk perubahan si Aerox Alpha terbaru 2024-2025 ini. Semoga kalian puas lihat videonya dan ya seperti itu liputan saya dari Alpha Ground yang ada di Jakarta. Dan kalau kalian suka video seperti ini jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe channel saya Saonan Motovlog. And I am Saonan Motovlog is signing out. Boom.